Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaus kitab Asrarul Jima', tepatnya halaman 25. Kita akan melanjutkan kajian sebelumnya, tapi sedikit saya ulang biar nyambung keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahuna di sini, maksudnya di sini adalah menjelaskan isi syair di atasnya. Yusawiru, menggambarkan, wat'an, pada posisi muayyanan, posisi tertentu, halal jima'i, ketika melakukan al-jima'. Fa idza kanatil mar'atu, jika keberadaan istri, naimatan, adalah tidur, ala dhahriha, di atas punggungnya, berarti istri ini terlentang. Warrajulu, sedangkan adapun suaminya, fawqaha, berada di atasnya, istri di bawah terlentang, suami di atas. Awil aks min dzalik, atau sebaliknya, berarti suami yang terlentang, istri di atas. Dalam bahasa populer disebut woman on top. Apa yang terjadi ketika sudah seperti itu? Fayahdutsu naw'u tikakin, terjadilah semacam pergesekan. Jadi pergesekan antara tubuh pasangan dengan pasangannya, tubuhnya suami dengan istrinya, atau tubuhnya istri dengan suaminya. Kemudian warrohzu, adapun kata arrohzu yang ada di atas. Arrohzu ini bisa bermakna goncangan, bisa bermakna suara atau desahan. Huwa sautun natiju an quwwati ihtikaki a'dha'i jismir rajuli ma'a a'dha'i jismil mar'ati. Adalah suara yang ditimbulkan oleh kuatnya pergesekan antara tubuh suami dengan tubuh istrinya. Karena di sini ketika itu sang suami sedang menjima istrinya, sedang memompa, atau kalau istri ada di atas sedang menggenjot, muncul suara namanya ar-rohzu. Kemudian ada kata lagi wartahaza, kata irtahaza ay taharraka, bergerak, wahtazza, bergoncang, wanasyita, bangkit. Maksudnya apa yang bergerak, bergoncang, kemudian bangkit? Ay dzakaruhu, zakarnya yang bergerak, bergoncang dan bangkit ini. Wantasaba, dan berdiri atau ereksi. Kenapa kok bisa bangkit zakarnya? Bisa babilazzatil mulamasati bilutfin, disebabkan nikmatnya persentuhan antara suami dengan istrinya yang terjadi bilutfin, dengan lembut. Wal qarun, sedangkan kata al qarun yang ada pada syair kedua, jam'u qarnin, adalah bentuk jamak dari kata qarn. Maknanya qarn di sini wa huwa dhafiratu sya'ri al mursalah, yaitu kepangnya atau kuncirnya rambut yang terurai. Rambut itu ketika terurai kan ada kepangnya, ada kuncirnya, ya toh? Indal mar'ati, pada seorang istri. Wahya, sedangkan adapun kepangnya rambut atau kuncirnya rambut, zu'abatul mar'ah, disebut juga jambulnya istri. Maksudnya bagaimana? Dalilun ala sukutiha fi ahdanihi, yang mana kepangnya rambut ini kemudian jatuh berada di pelukannya suami. Kok bisa sampai jatuh di pelukannya? Suami? Bisa babi quwwatihi al-jinsiyah, disebabkan kuatnya suami secara seksual, wa syiddatihi, dan dahsyatnya suami dalam melakukan al-jima' atau hubungan seks. Indama yada'u yadahu, ketika sang suami meletakkan tangannya, ala yadiha, di atas tangan istrinya. Warijlahu, dan ketika sang suami meletakkan kakinya, ala rijliha, di atas kaki istrinya. Ini ada pergerakan, ada genjotan, ada pemompaan yang dahsyat. Wa farjahu, dan ketika sang suami meletakkan farjinya, zakarnya, ala farjiha, di atas farji istrinya, dimasukkan ke dalam misfe istrinya. Wa hadzal wat'u, ternyata posisi yang sedemikian ini, posisi jima ini, posisi istilqa, terlentang. Qad sawwarahu lana Sa'd bin Ubadah, hal itu telah digambarkan kepada kita oleh Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Kapan itu?
indama nazalat ayatul mula'anah, ketika turunnya ayat mula'anah, ayat di mana di sini suami melaknat istrinya, istri melaknat suaminya. Gitu loh. Ayat mula'anah bainar rajuli wa zaujatihi, antara suami dan istrinya, hala wuqu'i zaujati, ketika istri melakukan atau ketika jatuhnya istri fi zina, dalam perzinahan. Fi zina, dalam perzinahan. Ini kan suami melaknat istrinya karena istri ketemu selingkuh atau berzina dengan lelaki lain. Tapi dalam urusan ini Islam itu sangat ketat. Ketika misalnya suami melihat istrinya berzina, dikatakan apa yang disampaikan, apa yang didakwakan oleh suami ini benar atau tidak, butuh 4 saksi. Dan butuh 4 saksi dan harus tahu masuknya adzakar ke dalam farji. Kalau tidak lengkap itu maka ditolak. Dakwah berzina itu ditolak. Dakwah perzinahan yang dilakukan oleh pasangan terhadap pasangannya ditolak kalau tidak ada saksi 4. Qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Ubadah ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa taraki lakaan, bagaimana tinggalkan lakaan orang yang melakukan al-jima dalam ikatan yang haram. Artinya kalau kita masuk dalam syaratnya, ada seorang suami ini melihat istrinya sedang dinaiki, ditunggangi oleh lelaki lain, tapi suami ini melaporkan kepada Rasulullah, sementara dia tidak punya saksi yang sebanyak 4 yang diminta itu. Akhirnya apa ya, tinggalkan karena saksinya tidak kuat. Jadi urusan perzinahan ini sangat sakral dan sangat kokoh. Hati-hati betul dalam Islam, karena konsekuensinya besar. Kalau diiyakan setiap dakwaan perzinahan, ini nanti kalau zinanya muhson, itu kan berada di perempat jalan kemudian dilempar dengan kerikil-kerikil yang sedengan itu sampai mati kan. Jadi konsekuensi akibat itu kan besar. Sehingga meskipun suami yang mendakwa istrinya melakukan perzinahan tapi tidak didukung dengan saksi yang kuat yang sebanyak 4 saksi dan harus melihat masuknya adzakar ke dalam farji, ya tinggalkan. Berarti tidak kuat, tidak kokoh, tidak bisa didakwai kan. Kaifa taroki lakaan, bagaimana taroki, tinggalkanlah lakaan, lelaki yang menjima istrinya orang lain dalam ikatan yang haram. Qatafakhadaha, padahal lelaki itu telah menyentuh paha istri itu. Artinya lelaki lain tadi sudah menyentuh istri yang digarap, ya istrinya orang. Kalau contohnya di sini adalah istrinya Sa'ad, berarti istrinya Sa'ad. Wa huwa jalisun baina syu'abiha al-arba, padahal lelaki itu sudah menunggangi, sudah menaiki perempuan tadi, baina syu'abiha al-arba, di antara 4 cabang, 4 anggota tubuhnya. Artinya sudah, lek pakai bahasa Madura, wis nungkok. Jadi kedua kaki sudah, kedua tangan sudah bertumpu, begitu juga kedua lututnya. Ini sudah menunggangi perempuannya. Wa altamisu lahu syuhudan, sementara saya harus mencari saksi dulu untuk menguatkan kalau dia betul-betul selingkuh atau berzina. Walam yakun li an unhiyahu, sementara aku belum bisa mengganggu orang yang sedang menunggangi, tidak bisa mengubahnya, tidak bisa menyerangnya, tidak bisa menggoyangnya. Wala uharrikuhu, dan saya juga tidak bisa menggerakkannya. Wa atrukuhu, lalu kemudian aku biarkan saja, hatta yufdi hajatahu minha, hingga ia sampai pada hajatnya, minha, dari perempuanku, artinya dari istriku, karena saya tidak punya saksi yang 4. Hakada, seperti ini, i'taradha, beriktiraf,
Apa beriktirat itu? Komplain Sa'dun, sahabat Sa'ad, fi hadzal mauqif, dalam situasi atau kondisi ini. Alladzi ra'a, yang mana ia melihat, ar-rajula, seorang lelaki, yazni, ia menzinai, ia berzina, bimra'atihi, pada istrinya Sa'ad, ala firashihi, di atas ranjangnya, wa fi baitihi, dan itu terjadi di rumahnya. Tsumma yaltamisu lahu syuhudan, kemudian Sa'ad ini mencari saksi-saksi untuk menguatkan data dari apa yang ia lihat, ila akhiril qissati, hingga selesainya cerita. Jadi posisi al-jima dengan model terlentang ini ya pernah terjadi. Buktinya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menemukan istrinya yang berzina dengan lelaki lain. Hanya saja Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hal ini ia butuh untuk mendatangkan saksi agar bisa menguatkan data yang ia sampaikan kepada Rasulullah. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak punya saksi, ya tinggalkan saja. Tinggalkan dalam artian apa? Datanya Sa'ad bin Abi Waqqas ditolak. Kenapa tidak ada saksi seperti itu? Nah, terus bagaimana kalau dia memang berzina beneran? Ya itu urusannya, hukumannya Allah yang akan menimpanya seperti itu. Wa qala Ibnu Rumi berkata, u'anikuha wan nafsu ba'du musyawwiqatun ilaiha wa hal ba'dal inaqi tadani. Wallahu a'lam bis-shawab.